Dan kalau kita lihat di sejarah Nabi SAW, Ramadan itu di samping berpuasa dan beribadah juga perjuangan jihad. Ya. Tahun kedua Hijriah, pertama kali kaum muslimin berpuasa, ayat puasa ayat 183 Al-Baqarah itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah yang dilaksanakan efektif pada bulan Ramadan. Jadi pertama kali kaum muslimin berpuasa satu Ramadannya itu. Tapi di pertengahan Ramadan terjadilah perang Badar. Dengan izin Allah kaum muslimin menang. Ya. Kemudian penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-6 ya, ke-8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah itu terjadi pada bulan Ramadan. Kaum muslimin bergerak dari Madinah 10.000 pasukan menuju Makkah. Di perjalanan Nabi SAW mengecek masih banyak yang puasa. Kata Nabi SAW, buka. Masih ada yang pengen berpuasa. Lalu dinyatakan dalam kondisi seperti ini tidak ada baiknya puasa. Kenapa Nabi SAW perintahkan berbuka? Karena kemungkinan yang akan terjadi di Makkah itu sangat ngeri ya. Karena bisa bertempur, bisa berhadapan-hadapan betul. Karena Makkah mau ditaklukkan. Ya. Tapi meskipun Nabi SAW dan kaum muslimin siap bertempur habis-habisan, tapi tidak didahulukan. Yang didahulukan adalah komunikasi. Itu mau masuk maka Nabi SAW dijumpai oleh Abbas bin Abdul Muthalib pamannya. Lalu beliau memberikan masukan, Inna Aba Sufyan rajulun yuhibbul jah. Abu Sufyan itu orang yang suka dipuji. Lakukanlah sesuatu sehingga hatinya lunak dan mau masuk Islam. Nabi SAW orang yang pemimpin besar yang sangat aspiratif, mendengarkan aspirasi masyarakat atau orang-orang yang menyampaikan kepadanya. Lalu beliau mengatakan, man kana fi baiti fahuwa amin, wa man kana fi baitillahi fahuwa amin, wa man kana fi baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang tetap dalam rumahnya dia aman. Siapa yang tetap di Baitullah, di Masjidil Haram, dia aman. Dan siapa yang tetap berada di rumah Abu Sufyan, dia juga aman. Padahal rumah Abu Sufyan itu sama dengan di rumah, gitu ya. Tapi dengan disebutkan secara khusus nama Abu Sufyan, dia senang. Lalu Abu Sufyan dengan sukarela datang menemui Nabi SAW dan menyatakan masuk Islam. Sehingga Makkah terhindar dari pertumpahan darah. Tokoh-tokoh di Makkah kemudian secara sukarela menyerahkan Makkah kepada Nabi SAW. Lalu kemudian mereka dikumpulkan tokoh-tokoh itu di dekat Ka'bah dan Nabi SAW bertanya, kira-kira mau apa-apakan kalian ini? Kata mereka, engkau orang yang baik dan pasti akan melakukan kebaikan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, antumut tulaqa. Tulaqa itu jamak dari tayyib, orang yang dilepas, orang yang bebas. Talak itu artinya melepas, ikatan suami istri. Ya, jadinya kalian bebas. Mau masuk Islam silahkan, boleh tetap di Mekah. Tapi kalau tidak masuk Islam, tetap musyrik, mesti keluar Mekah. Ya, karena Mekah hanya boleh untuk orang yang beriman. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu najis keyakinannya, mereka tidak boleh dekat Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi semua dikeluarkan. Ya. Tapi at-tulaqa yang artinya bebas itu di kamus Munjid, kamus yang ditulis oleh orang Nasrani, Katolik ya, orang Katolik dari Libanon. Karena kamus Munjid itu pertama kali dibikin oleh Maktabah Akademiyah. Ya. Sekarang terkenal sekali. At-tulaqa, saya cek betul itu. At-tulaqa alladzina udkhilu fil Islami kurha. Orang-orang yang dipaksa masuk Islam. Jadi kata mereka dipaksa masuk Islam. Padahal proses penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu
adalah proses yang sangat toleransi. Yang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, semangat ibadah kita tingkatkan, dan juga perjuangan untuk Islam dan kaum muslimin. Mungkin sebelum itu ada yang mau menambahkan komentar, bertanya, ada yang harus sendiri, ada beberapa menit lagi, silakan. Derek itu